Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, biarlah sukacita dari Tuhan dan damai sejahtera menaungi kita senantiasa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh mengalami kebaikan Tuhan dan membagikan kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 43, tapi saya hanya membaca ayat 1, 3, dan 42. Demikian firman Tuhan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Ayat 3, tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." 22. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Demikian firman Tuhan. Saya memberi tema kita hari ini, persahabatan sejati. Saya percaya kita setuju menemukan teman tidaklah sulit, tetapi menjadikan mereka menjadi sahabat sejati kita tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin saat ini banyak menjadi teman kita di lingkungan kita tinggal, di tempat pekerjaan, di sekolah, di tempat kita usaha, di gereja, bahkan dalam pelayanan, banyak yang menjadi teman kita. Tetapi pertanyaannya, seberapa orang yang bisa kita jadikan menjadi sahabat kita? Jadi sahabat berarti ia adalah orang yang menjadi tempat untuk kita bebas menceritakan rasa kita, pikiran kita, perasaan kita. Ia orang yang menerima kita apa adanya. Ia orang yang hadir dalam suka maupun duka kita. Bahkan dia orang yang berani dengan kasih mau memberikan kita masukan ketika kita punya kelemahan, karena satu pemikiran, aku ingin sahabatku menjadi yang terbaik. Oleh karena itulah Alkitab berkata dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tipe persahabatan sejati seperti inilah yang kita temukan dalam bacaan kita Alkitab hari ini, yaitu kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Tentu ini kisah yang tidak asing bagi kita. Secara manusia kadangkala status sosial menjadi jurang pemisah dalam kita membangun persahabatan. Tetapi Daud dan Yonatan, mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Daud adalah seorang gembala, sedangkan Yonatan adalah seorang anak raja. Dia adalah pangeran yang mewarisi tahta. Tetapi kita boleh melihat persahabatan mereka adalah persahabatan yang sejati, saling mengasihi, saling melindungi, dan tentu itu bisa terjadi karena mereka membangun persahabatan dilandasi karena kecintaan akan Tuhan. Dan Alkitab berkata, 1 Samuel 18 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan sangat mengasihi Daud, dan begitu juga sebaliknya. Ketika persahabatan mereka diuji, di mana Raja Saul yang menjadi ayah dari Yonatan iri dengan Daud dan ingin membunuh dengan berbagai cara, tetapi Yonatan
melindungi Daud. Dan pada akhirnya kita bisa melihat waktunya Tuhan di dalam pemeliharaannya. Ketika Daud menjadi raja, dia tidak melupakan janjinya. Dia tidak pakai kesempatan itu untuk membalaskan dendamnya, betapa sengsaranya dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi kita lihat, dia adalah seorang sahabat yang sejati. Ketika Yonatan sudah meninggal, Daud tidak melupakannya. Bahkan dia mencari anaknya, Mephiboset. Dikatakan di dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-7. Daud memanggilnya, Daud menyampaikan kepadanya apa yang menjadi milik mereka akan dikembalikan. Bahkan Daud menjadikan Mephiboset menjadi anggota keluarganya. Luar biasa, persahabatan sejati pasti bisa terjadi ketika dilandasi dan Tuhan dihadirkan di sana. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengalami kekecewaan di dalam persahabatan. Tapi percayalah, yang pertama, dimanapun engkau berada, Tuhan akan menghadirkan sahabat bagimu. Karena sahabat kita yang sejati adalah Tuhan Yesus. Kedua, mari, jika kita belajar dari Daud dan Yonatan, mereka pun punya tantangan dalam persahabatan. Tapi kasih akan Tuhan menjadi landasan persahabatan. Itu yang memampukan kita untuk membangun persahabatan yang baik. Mari, bersyukurlah untuk orang-orang di sekitar kita yang bisa menjadi sahabat kita. Kalaupun belum, mari, sebelum orang lain menjadi sahabat kita, mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi sahabat bagi mereka. Karena Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang persahabatan. Kami tahu bahwa Engkaulah sahabat kami yang terbaik, tapi Tuhan juga merindukan kami sebagai sahabat Tuhan bisa menjadi sahabat bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan jika dalam persahabatan kami mengecewakan sahabat kami, tapi kami berdoa mampukan mereka mengampuni kami, memberi kami kesempatan bahwa kami pun mau belajar menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Karena kami sudah mengalami Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini, kami mau mencoba mempraktekkan kami bisa dijadikan menjadi sahabat yang baik. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa.